Sajauh ning pangindita satebihing leleng kahar. Kali ini kita sedang berada di Taman Bhinneka di Jalan Madoan Keputih, Kecamatan Sukolilo. Nah, di Taman Bhinneka ini banyak sekali rumah adat di Nusantara. Nah, di sebelah kanan saya ini terdapat rumah tongkonan dari adat Toraja, Sulawesi Selatan. Di sebelah rumah adat tongkonan Sulawesi Selatan, yaitu ada lagi rumah Bayi Leo, yaitu dari Maluku. Oke teman-teman, selanjutnya saya berada di Rumah Batangu. Nah, Rumah Batangu ini rumah adat khas Nusa Tenggara Timur. Nah, artinya rumah menara, atapnya yang menjulang ke atas adalah lambang kedudukan roh yang tinggi. Di Taman Bhinneka ini juga ada rumah Honai dari suku Dani, tepatnya di Lembah Baliem, Papua. Di sini juga ada rumah dari Sulawesi Utara yang bernama Wali Wangko dari adat Minahasa. Teman-teman, di sebelah kiri saya ada rumah gadang yang dimana dia dari suku Minangkabau, Sumatera Barat. Kemudian di sebelah kanan saya ada rumah bedang yang dimana khas suku Dayak, yang dimana itu berada di Pulau Kalimantan. Nah, dimulai dari rumah adat Bali. Tetapi sebenarnya itu rumah Bali itu ada filosofinya tersendiri loh teman-teman. Angkul-angkul atau aling-aling artinya gerbang masuk, makna simbolis gerbang suci. Lalu balai dauh artinya tempat untuk anak laki-laki, dan balai manten artinya untuk kepala keluarga. Balai sepakat artinya ruang keluarga. Jadi rumah di Bali itu tidak terdiri dari satu bangunan saja, tetapi ada di satu lahan, dan ruang tamu dan ruang ruangan lainnya itu dipisahkan. Gitu. Nah, selanjutnya kita sedang berada di Rumah Badak Hewai. Rumah Badak Hewai ini banyak ditemukan di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Rumah Badak Hewai ini memiliki bentuk atap yang menyerupai badak yang sedang menguat. Filosofi yaitu sisi masyarakat yang ramah serta terbuka satu dengan yang lainnya. Satebihing leleng kahar heup di mana diri miara mulang tetep kasalira. Lalu selanjutnya Taman Ketahanan Pangan. Nah, ketahanan pangan itu kan seperti yang kita ketahui, bahan pokok makanan di Indonesia itu berupa padi. Nah, taman ini tuh hubungannya apa sih Meta sama Bhinneka Tunggal Ika? Hubungannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketahanan pangan ini digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan adil juga teman-teman. Tuh keren banget teman-teman, kayak ada miniatur sawahnya tuh. Ini dah. Lu enak banget. Harap tenang, karena di sini ada taman doa khusus untuk berdoa, meditasi, refleksi, dan konsultasi. Paduduan, urang mi
Selanjutnya ada rumah ibadah dari agama maupun kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yakni gereja, merupakan rumah ibadah dari agama Kristen. Selanjutnya yaitu gereja yang merupakan rumah ibadah dari agama Katolik. Rumah ibadah selanjutnya yaitu pura dari kepercayaan agama Hindu. Lalu ini bisa disebut sebagai sanggar, merupakan rumah ibadah dari penghayat kepercayaan Indonesia. Selanjutnya yaitu rumah ibadah dari agama Buddha yaitu vihara. Yang keempat ada kelenteng, merupakan rumah ibadah dari kepercayaan agama Konghucu. Di mana diri miara mulang tetap kasalira dina tetap unggal juru ayah carita nu nyentuh. Dan yang terakhir ada masjid yang merupakan rumah ibadah dari kepercayaan agama Islam. Di Taman Bhinneka, selain memiliki tempat untuk edukasi, di sini juga terdapat Cafe Nusantara yang memiliki berbagai menu yang menarik. Selain kafe, ternyata di Taman Bhinneka juga ada wahananya loh. Nah, di sini kita juga bisa menaiki wahana perahu. Kalian bisa menaiki wahana perahu ini dengan harga 5.000 satu orang. Halo teman-teman, di sini kita mau mewawancarai dari manajer Taman Bhinneka ini. Baik, untuk pertanyaannya, apa saja fasilitas yang ada di taman ini? Kalau fasilitas yang ada di taman ini itu sebenarnya ada berbagai macam ya. Dan kita juga per bulan September 2025 ini masih progres pembangunan gitu ya. Masih progres pembangunan kira-kira ya 90% lah. Jadi masih ada 10% kita tahap wahana kita yang terakhir ini untuk melengkapi Taman Bhinneka. Nah, kalau fasilitas kita sendiri ya pastinya kita di sini mengangkat tema edukasi dan toleransi lebih tepatnya. Jadi yang teman-teman mungkin sudah lihat di belakang kita, di belakang ini namanya Anjungan Nusantara, di mana ada 8 rumah adat baik dari Indonesia di bagian barat dan bagian timur. Nah, ada juga di sebelah kiri kita ya, di belakang sana itu ada Pustaka Lintas Agama, di mana kita mau menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan cuma terdiri dari satu agama tapi 7 agama, dan kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa saja yang biasanya datang ke taman ini? Oke. Pastinya taman kita adalah taman edukasi. Jadi teman-teman dari sekolah yang biasanya hadir, dan juga memang ada paketan-paketan edukasi dari kami di mana sejauh ini per September ini kita sudah melayani ya lebih dari bisa dibilang 20 sekolahan gitu ya. Karena kita beroperasi sekarang ini baru 2 bulan gitu. Jadi kita memang belum grand launching, kita baru soft opening, tapi kita sudah
menjadi salah satu destinasi edukasi yang ada di Surabaya. Baik, untuk yang ketiga, kapan waktu terbaik untuk berkunjung ke taman ini menurut Bapak Manajer? Kalau waktu terbaik jam segini nih, jam 4, jam setengah 4 sampai jam 6 itu waktu terbaik. Nah, kalau teman-teman edukasi, teman-teman dari sekolah, banyak kan mereka ngambil yang super pagi. Jadi antara jam 7, jam 8 mereka datang dan juga kita melayani mereka. Tapi kalau jam operasional kami sementara nih, masih sementara, itu dari jam 9 sampai jam 6 malam. Ada kemungkinan kita akan buka sampai lebih malam lagi gitu ya. Tapi untuk the best time untuk kesini yaitu di jam 3, jam setengah 4 sampai jam 6. Baik, untuk pertanyaan yang keempat adalah mana sih letak taman ini dan apa yang membuatnya? Taman ini terletak di Jalan Mendokan Keputih nomor 29 dan kita adalah entitas swasta. Jadi kita tidak terafiliasi dengan pemerintah, tapi kita bekerja sama dengan pemerintah. Tapi entitas ini didirikan dan dikelola oleh Yayasan Pondok Kasih. Jadi kita berada di dalam kompleks Yayasan Pondok Kasih. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kelima, mengapa sih taman ini menjadi favorit warga atau anak muda? Nah itu sebenarnya kalau dari saya sebenarnya bias ya. Jadi harus ditanyakan ke para pengunjung kenapa kok bisa menjadi favorit. Tapi satu hal yang kami bisa tawarkan yaitu salah satu yang unik nih di Surabaya atau mungkin di Jawa Timur belum ada yang menawarkan seperti yang Taman Bineka tawarkan, yaitu tentang edukasi budaya dan adat dan juga toleransi umat beragama. Jadi apa yang kita tawarkan mungkin kita bisa tahu nih bagaimana rumah-rumah adat yang ada di Indonesia bukan cuman ada di Surabaya, bukan cuman di Jawa Timur, tapi yang ada di seluruh Indonesia. Baik, untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara menjaga kebersihan dan keindahan dari taman ini? Yang pasti buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya dan juga untuk tidak memetik bunga dan merusak fasilitas yang ada ya. Bukan cuma berlaku untuk di tempat kami tapi di seluruh tempat umum, baik di mall, baik di taman-taman yang lain gitu. Karena apa? Kita kan sebagai warga negara yang baik dan sebagai manusia yang beradab, kita harus bisa menjaga lingkungan kita gitu ya. Jadi satu hal yang mungkin teman-teman muda dan bahkan semua kalangan yang berkunjung ke Taman Bineka dan taman-taman yang lain, tempat umum yang lain, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Sama, terima kasih sudah berkunjung juga. Baik, sekianlah wawancara yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Manajer atas waktunya yang diberikan. Kami akhiri, terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali. Nah, setelah kalian ikut perjalanan kami, masa kalian cuma nonton doang sih? Maka dari itu, yuk ikut datang ke sini. Di mana nih teman-teman? Di Taman Merdeka. Sampai jumpa. Bye.